Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelku Mama Dia. Apa kabar? Semoga Mam di sana dalam keadaan baik. Alhamdulillah aku bisa share kegiatan harianku lagi. Semoga Mam di rumah gak bosen ya. Video kali ini aku awali dengan kegiatanku memindah tanaman yang ada di dalam rumah aku taruh di luar. Dan yang ada di luar aku pindah ke dalam supaya yang di dalam rumah tadi kena sinar matahari. Aku melakukan pindah tanaman seperti ini biasanya 1 minggu sekali ya Mam. Kalau tanaman terlalu lama di dalam rumah, biasanya daunnya gosong. Makanya aku rutin mengganti setiap 1 minggu sekali. Oh iya, apa kabar Mam di sana? Semoga kita semua dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, tetap semangat dan jangan lupa selalu bersyukur. Dan yang lagi sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya. Amin. Seperti biasa ya, di video kali ini aku juga mau sharing atau cerita sedikit tentang inilah jawaban mengapa kita mengalami penderitaan. Tapi sebelum pembahasan, aku mau sapa Mam semua dulu. Untuk yang baru saja menemukan channelku, aku ucapin selamat datang ya, selamat bergabung. Kenalkan, nama aku Mama Dia, asal Jombang, Jawa Timur. Dan yang berkenan mohon di subscribe ya, agar channelku lebih berkembang dan aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan yang sudah subscribe atau komen atau yang hanya menonton saja, aku ucapin terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman semua dibales Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Setelah memindah tanaman selesai, lanjut aku sapu ya Mam. Sebenarnya ini tadi udah disapu anak aku, tapi kotor lagi setelah aku pakai mondar-mandir angkat tanaman. Lanjut ke pembahasan ya Mam, jawaban mengapa kita mengalami penderitaan. Dalam hidup setiap manusia tanpa kecuali pasti akan dihadapkan dengan berbagai bentuk penderitaan. Dari kehilangan, kegagalan, rasa sakit, hingga kesedihan yang mendalam. Semua adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Namun, di balik setiap penderitaan terdapat pelajaran yang sangat berharga. Dengan memahami penderitaan, kita justru dapat menemukan kebahagiaan yang sejati. Mungkin ini terdengar aneh, tetapi jika kita merenungkan lebih dalam, kebahagiaan yang datang setelah kita mengalami penderitaan adalah bentuk kebahagiaan yang lebih abadi dan mendalam. Penderitaan seperti bayangan yang selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha menghindarinya, pada akhirnya setiap orang akan dihadapkan pada penderitaan dalam berbagai bentuk. Mungkin kita harus merelakan kehilangan orang yang paling dicintai, atau merasakan kehampaan yang mendalam meskipun hidupnya tampak sempurna di luar. Penderitaan ini tidak peduli siapa kita, berapa usia kita. Disinilah pertama yang harus kita pelajari bahwa penderitaan adalah pengalaman yang tidak terelakkan. Saat kita menyadari penderitaan adalah hal yang dialami oleh semua manusia, kita berhenti merasa bahwa hidup tidak adil atau kita sendiri dalam penderitaan ini. Ketika kita menerima bahwa penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari hidup, cara kita memandangnya pun berubah. Alih-alih melawannya, tapi kita melihat penderitaan sebagai guru yang mengajarkan pelajaran berharga. Penderitaan bukanlah sesuatu yang harus kita hindari,
justru kita akan terima dengan hati terbuka. Di setiap kesulitan pasti ada kesempatan untuk bertumbuh, untuk merenung, dan untuk belajar memahami kehidupan ini dengan cara yang lebih bijaksana. Pasang surut dalam hidup bukanlah tanda bahwa kita gagal. Setelah urusan bersih-bersih rumah selesai, lanjut aku angkat jemuran ya mam, juga aku lipat sekalian. Pasang surut dalam hidup bukanlah tanda bahwa kita gagal, tetapi kita menyadari bahwa di balik setiap rasa sakit ada peluang untuk memahami diri sendiri lebih dalam, bisa memperbaiki kesalahan. Dalam momen itulah kita menyadari bahwa pasang surut memiliki tujuan, bahwa setiap luka membawa pelajaran. Dengan memahami hal ini, kita mulai menemukan kebahagiaan di tempat yang tidak terduga. Penderitaan tidak hanya muncul dari peristiwa yang terjadi di luar diri kita, tetapi cara kita merespon peristiwa tersebut. Rasa sakit yang datang ketika harapan kita tidak terpenuhi, ketika impian kita hancur. Tetapi jika kita bersedia untuk menggali lebih dalam, kita akan menemukan bahwa penderitaan sejati seringkali berakar pada keterikatan kita terhadap orang atau situasi, atau harapan yang ada dalam pikiran kita sendiri. Keterikatan inilah yang membuat kita rentan terhadap penderitaan. Kita berekspektasi bagaimana orang seharusnya bertindak dan apa yang seharusnya kita capai. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kita akan merasa kecewa, marah, dan akhirnya menderita. Kita harus menyadari kehidupan selalu berubah, orang berubah, keadaan berubah, dan waktu terus bergerak maju. Ketika kita menolak perubahan ini, kita menciptakan penderitaan. Ketika kita berusaha mengendalikan hal yang ada di luar kendali kita, misalnya perasaan orang lain atau situasi di sekitar kita, semakin keras kita mengendalikan hal-hal ini, semakin besar penderitaan yang kita rasakan. Memahami bahwa segalanya bersifat sementara adalah langkah pertama menuju kebebasan dari penderitaan. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup ini, baik itu kesenangan maupun kesedihan, akan berlalu, dan menerima sifat kehidupan yang selalu berubah, kita berhenti bersedih yang berlebihan dan belajar untuk hidup dengan ketenangan. Kesadaran ini membawa kita pada kebijaksanaan tentang kehidupan. Itu aja ya mam yang bisa aku sampaikan. Kalau ada salah kata dalam penyampaian atau ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya. Dan sekian dulu videoku hari ini. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.